Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fisika. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai cakupan materi bab 1, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika dari Ibu Hutura. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai 3 submateri, yang meliputi: yang pertama, kami akan menjelaskan momen gaya. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai momentum sudut. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keseimbangan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tini Widanti, nomor absen 30 dari kelas 11 MIKA 1. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Gemalen Marcelo Febrian, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Hanim Salsabila Mudesti, absen nomor 10. Nama Hartomo Putro Satrio, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Martina Derajati, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhnafal Rahman, nomor absen 19. Penjelasan A. Momen gaya. Torsi adalah nama lain dari momen gaya. Momen gaya adalah ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Sederhananya, momen gaya torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Momen gaya torsi dilambangkan dengan gaya T atau dibaca tau, dan merupakan besaran vektor, memiliki nilai dan juga arah, sehingga besarnya momen gaya ini dapat bernilai positif maupun negatif. Momen gaya akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam, dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Rumus momen gaya atau torsi. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, T sama dengan F kali R. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut θ, T sama dengan F kali D sama dengan F kali R kali sin θ. Keterangan: T sama dengan momen gaya atau torsi dengan satuan N, M. F sama dengan gaya yang diberikan dengan satuan N. R sama dengan jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya dengan satuan M. D sama dengan lengan momen dengan satuan M. Theta sama dengan sudut antara gaya dengan jarak atau R. Penjelasan 1. Penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi saat kamu membuka atau menutup pintu? Sekarang coba kamu bayangkan daun pintu yang ada di rumahmu. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Saat melakukan kegiatan tersebut tanpa sadar, kamu telah mengaplikasikan torsi. Lalu apa hubungan momen gaya torsi dengan letak gagang pintu? Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen. Kemudian jika diperhatikan rumus di atas, momen gaya atau torsi akan sebanding dengan lengan momen dan gaya. Artinya semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang akan dihasilkan. Hal ini yang memudahkan kita untuk membuka atau menutup pintu. Untuk penjelasan praktiknya sebagai berikut. Saat membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Mengapa? Hal ini dikarenakan letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu berjauhan. Sebaliknya, jika membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya di bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat. Penjelasan: perbandingan membuka pintu dari ujung pintu dan tengah pintu. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin besar, pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin kecil, pintu lebih sulit tertutup atau terbuka. Jadi kesimpulannya, gagang pintu harus diletakkan jauh dari engselnya.
dan ini mungkin ada hubungannya dari segi efektivitasnya. Hal ini dikarenakan letak gagang pintu yang berjauhan dengan posisi engsel bertujuan untuk meminimalkan gaya yang dikeluarkan. Jadi, harus memerlukan gaya yang lebih besar untuk membuka atau menutup pintu dari tengah atau bagian yang lebih dekat dari engsel. Perhatikan contoh penerapan berikut. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. Contoh soal 1. Jika massa batang 2 kg, hitunglah momen gaya pada batang jika sistem diputar dengan poros di ujung kiri batang atau F1. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton. Momen 1 sama dengan 0, R1 sama dengan 0. F2 sama dengan 20 Newton, R2 sama dengan 20 cm, dibuat jadi meter jadi 0,2 meter. Lalu momen kedua sama dengan F2 dikali R2, yaitu 20 dikali 0,2 sama dengan 4 Newton meter. Arahnya berlawanan jarum jam. F3 sama dengan 10 Newton, R3 sama dengan 100 cm, dijadikan meter menjadi 1 meter. Momen 3 sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 10 Newton meter. Arahnya berlawanan jarum jam. Ditanya, momen gaya. Jawab. 1. Mencari besar W atau beban. Rumus untuk mencari W adalah M kali G, massa dikali gravitasi sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. 2. Mencari jarak lengan gaya, yaitu 50 RW sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. 3. Mencari nilai momen gaya. Momen 1 sama dengan 0. Momen 2 sama dengan F2 dikali R2 sama dengan 20 dikali 0,2 sama dengan 4 Newton meter. Arahnya berlawanan jarum jam. Untuk momen 3 sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 10 Newton meter. Arah berlawanan jarum jam. Untuk momen beban sama dengan 20 dikali 0,5 sama dengan 10 Newton meter. Arahnya berlawanan jarum jam. Maka resultan momen gaya atau torsi keseluruhan adalah 0 ditambah 4 tambah 20 tambah 10 sama dengan 34 Newton meter. B. Momentum sudut. 1. Pengertian momentum sudut. Momentum sudut merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Momentum sudut merupakan cross product vektor jari-jari dengan momentum linear. Momentum sudut dinyatakan dengan persamaan di bawah ini. L sama dengan I kali omega. Dengan keterangan, L adalah momentum sudut yang memiliki satuan kilogram kali meter kuadrat per sekon. I adalah momen inersia yang memiliki satuan kilogram kali meter kubik. Dan omega adalah kecepatan sudut yang memiliki satuan rad per sekon. To the next video. See you. Momentum sudut. Pengertian momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang berputar atau bergerak melingkar. Kemudian, kecepatan sudut dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan, arah rotasi searah dengan genggaman tangan, arah kecepatan sudut searah dengan ibu jari. Dengan perhatikan gambar berikut. Penerapan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari, contohnya permainan gasing. Video penerapan ada di samping. Penjelasan 1. Penerapan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Permainan gangsing. Bermain gangsing adalah permainan masa kecil yang tidak terlupakan. Perputaran gangsing menggunakan prinsip momentum sudut terkait dengan gerak rotasinya.
Hukum kekalahan momentum menyatakan besarnya momentum konstan ketika tidak ada gaya luar yang bekerja. Dalam hal dinamika rotasi, hukum kekalahan momentum diwujudkan dalam konsep hukum kekalahan momentum sudut. Momentum sudut analog dengan momentum linear, dengan momen inersia setara dengan massa, dan kecepatan sudut analog dengan kecepatan linear. LA sama dengan LB, IA kali omega A sama dengan IB kali omega B, MA kali R kuadrat sama dengan MB kali R kuadrat. Berdasarkan hukum kekalahan momentum sudut, besarnya momentum sudut konstan saat tidak ada gaya luar yang bekerja. Dalam hal perputaran gasing, momentum sudut akan tetap saat tidak dikenai gaya ataupun saat momen inersia besar. Berdasarkan hukum kekalahan momentum, kecepatan sudut akan berkurang. Momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kuadrat jari-jari benda, dan sebaliknya saat momen inersia kecil, kecepatan sudut benda semakin besar. Dalam aplikasi pada perputaran gasing, semakin besar dan berat gasing maka semakin lambat perputarannya. Maka untuk memenangkan permainan gasing, hendaknya membuat gasing yang ringan dan relatif ramping agar momen inersia gasing kecil dan berakibat pada perputaran gasing yang lebih kencang. Contoh soal. Partikel bermasa 1 kg berotasi dengan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel adalah 2 meter. Tentukan momentum sudut partikel. Diketahui, massa partikel atau M sama dengan 1 kg. Kelajuan sudut partikel sama dengan 2 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel atau R sama dengan 2 meter. Ditanya momentum sudut partikel. Dijawab, menghitung momen inersia partikel. I sama dengan M kali R kuadrat. I sama dengan 1 dikali 2 kuadrat sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 kg meter kuadrat. Menghitung momentum sudut partikel. L sama dengan I kali W. L sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 kg meter kuadrat per sekon. Jadi, momentum sudut partikel adalah 8 kg meter kuadrat per sekon. C. Macam-macam kesetimbangan benda tegar. 1. Macam-macam kesetimbangan benda tegar. Macam-macam kesetimbangan benda tegar berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula. Kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Kesetimbangan yang pertama adalah kesetimbangan stabil atau mantap. Kesetimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi O naik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Lalu, kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah yang mengakibatkan posisi gravitasi O turun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Penjelasan keseimbangan netral indifferent. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat gravitasi 0 atau 0 pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi benda berada di posisi yang baru. Perhatikan gambar berikut. Penjelasan kesetimbangan benda tegar. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi dan mengguling atau rotasi saat diberi gaya dari luar. Syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi yaitu 1. Syarat benda bergerak secara translasi adalah sigma F T O dan sigma T sama dengan 0. Penerapan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayunan yang diam,
Kesetimbangan merupakan keadaan sistem atau benda dengan tidak adanya gaya atau torsi yang bekerja. Resultannya adalah nol. 2. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan benda dalam keadaan diam. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Aplikasi kesetimbangan benda tegar dapat diterapkan pada ayunan yang diam atau tidak sedang berayun. Dari ayunan dapat digambar sketsa, ayunan beserta torsi dan gaya yang bekerja di ayunan sebagai berikut. Perhatikan gambar petunjuk, A merupakan titik kesetimbangan dan B merupakan ayunan yang diam. Nah, jadi ayunan ini merupakan salah satu penerapan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati kalian. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan bagi siapa saja yang menonton. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.